sampai ibu terkenal sebagai wanita listrik. Ini bukan superhero ya, bukan ya. Tapi wanita listrik gitu loh. Ini multitaskingnya kelewatan nggak sih Bu gitu loh? Nggak, itu memang pekerjaan namanya ya, siapa dulu itu Effendi Ghazali kalau nggak salah ya. Suamiku sering bilang bahwa di belakang istri yang sukses tuh ada suami yang stres. Selamat datang di Forest Insight Podcast bersama dengan saya Nofrizal Patterson, host tamu pada episode kali ini. Dan ini adalah episode yang sangat spesial karena perdana di tahun 2023. Dan kalau misalnya ada yang mau tahu Forest Insight Podcast ini apa? Ini hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, kita berdiskusi tentunya tapi dengan para tokoh yang menginspirasi Indonesia, bahkan menginspirasi banyak orang di belahan dunia. Dan bukan hanya bicara terkait dengan forest atau hutan, kita juga akan berbicara terkait bagaimana pemberdayaan lahan, bicara terkait dengan teknologi, inovasi, sustainability living sosial. Dan kali ini saya berbangga sekali berada di sini bersama seorang perempuan pejuang. Kita bisa bilang adalah Sri Kandinya Indonesia yang membawa perubahan, yang mendedikasikan dirinya bagi kesejahteraan masyarakat terutama di desa. Dengan beliau membangun yang namanya PT LMH atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Dan sekarang update terbarunya, kalau yang saya ikuti adalah sekitar 60 desa sudah terang benderang. Saat ini ada 80 desa yang sudah beliau terangi. Beliau adalah seorang istri, ibu juga dari 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Dan beliau sudah mendapatkan berbagai penghargaan tingkat nasional dan juga dunia, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Langsung kita sapa Bu Tri Mumpuni. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Gimana, Nofri? sehat? Alhamdulillah. Bu, saya masih nggak percaya saya bisa sama Ibu di sini. Ibu salah satu idola saya, orang living proof yang bisa membawa inspirasi untuk selalu berbuat baik. Saya hanya bisa bilang la haula wala quwata illa billah. Kan humble banget. Bu, ada satu statement Ibu yang saya ikuti waktu pas Ibu ada conference kalau nggak salah di New York saat itu. Ibu bilang, if you educate one man, you educate only one person. If you educate one woman, you educate one generation. Boleh jelasin nggak Bu? Soalnya saya laki-laki yang ngerasa, kok saya nggak bisa sih? Emang harus perempuan? Ada apa di balik kata-kata itu? Itu sebetulnya kata-katanya sudah lama banget ya. Dan kayak semacam jadi peribahasa atau proverb gitu buat orang-orang, karena ceritanya cerita di belakang itu semua adalah perempuan itu yang bermain itu otak kanannya gitu. Oke. Ya. Jadi dia bisa lebih ke multitasking. Makanya ibu berumah tangga itu luar biasa ya. Ada istilah the hand that rock the cradle is the hand that lead the world. Jadi cradle itu kan kayak keranjang yang tempat untuk mengayun anak-anak itu. Itu kan ibu itu yang menciptakan, yang memakai untuk dipakai anaknya gitu. Bayinya ya. Bayinya. Dan ibu itu madrasah pertama buat si bayi juga kan. Okay. Lahir kan nggak langsung cengar, yang lihat bapaknya kan nggak, yang lihat kan ibunya gitu. Tapi ada bapaknya juga loh. Terus bapaknya dari situ gitu ya. Yeah. Terus kalau laki-laki itu kan otak kirinya lebih kuat ya. Dia terstruktur gitu. Nah, yang serunya itu
sambungan tak kiri tak kanan yang dibilang corpus callosum itu buat perempuan tuh lebih besar 30%. Itu yang membuat perempuan jadi lebih fleksibel, perasaan juga dipakai, terus kasih sayang, care, love and sharing gitu ya. Luar biasa Allah tuh menciptakan perempuan. Kita selalu sering dengar namanya Mother Earth Archetype. Jadi perempuan itu makhluk pengasih, penyayang gitu. Jadi kalau kita mendidik satu anak perempuan, kita mendidik satu generasi jelas karena dia akan melanjutkan terus estafet ke anak-anak yang berikutnya gitu. Dan kita tahu di negara-negara berkembang seperti Bangladesh, India, bahkan Indonesia dan Afrika itu ada pomeo. Kalau kamu ngasih pekerjaan dan kemudian perempuan itu mendapatkan uang, dijamin pasti uang itu dibawa untuk keluarga. Kalau laki-laki belum tentu dijamin untuk keluarga. Siapa yang berani menjamin gitu, ngeliat warung kopi dia mampir ngopi dulu, terus dia beli apa-apa dulu, walaupun nanti juga dikasih ke keluarganya, tapi most likely ini sudah banyak yang melakukan. Itu memang sebenarnya naturalnya seperti itu yang Allah menciptakannya begitu ya. Ya, dan laki-laki itu kan kalau kita bilangnya conquer archetype ya, jadi lebih kepada penakluk. Nah, Ibu tadi bicara terkait dengan multitasking. Ya kan, perempuan itu multitasking. Nah, ini juga yang amazing. Di saat semua pilihan, banyak yang memilih adalah ke pendidikan, milih ke mungkin nilai sosialnya ke yang lain gitu loh. Ini listrik, sampai Ibu terkenal sebagai wanita listrik. Ini bukan superhero ya, bukan ya, tapi wanita listrik gitu loh. Ini multitaskingnya kelewatan nggak sih Bu gitu loh? Nggak, itu memang pekerjaan namanya ya, siapa dulu itu Effendi Ghazali kalau nggak salah ya menyebut saya wanita listrik. Sebetulnya di belakang saya itu semua pria-pria hebat. Termasuk Papa. Suamiku sering bilang bahwa di belakang istri yang sukses tuh ada suami yang stres. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya di balik suami yang sukses ada istri yang iya. Ini paradigmanya agak dibalik ya. Dibalik. Jadi di belakang istri yang sukses ada suami yang stres itu masuk akal karena sebenarnya dia menyiapkan semuanya. Tapi dia nggak pernah mau muncul di permukaan, itu pilihan dia ya. Dia selalu bilang bekerja dalam sunyi, oke lah. Tapi saya bilang bahwa apa yang kita kerjakan ini wajib disebarkan ke orang banyak karena tujuannya bukan untuk pamer, tapi agar nanti lifetime kita sudah habis di dunia ini, ada generasi berikutnya yang terus meneruskan itu yang gitu. Konsep Jadi sustainability itu adalah apa yang kita kerjakan itu ya. Selalu harus ada yang meneruskan. Dan ini kan for good reason. Yes. Kenapa for good reason? Karena saya menyadari bahwa banyak ketimpangan-ketimpangan. Kalau udah bicara gitu nanti bisa panjang. Saya ngeliat Indonesia ini negeri yang luar biasa, dianugerahi Allah. Pokoknya resources you name it gitu ya. Kalau bicara energi saja ada batu bara. Betul. Terus sampai sekarang tuh yang lagi booming nikel dan semuanya. Kita punya. Tapi pertanyaannya sederhana, kenapa ada rakyat yang miskin? Nah, itu yang sangat menggelitik sekali. Nah, ada 2 poin penting yang saya mau tanyakan. Kenapa PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, ya. Kenapa itu yang dipilih? Gini, itu dulu sebetulnya di awal-awal, itu waktu suami saya masih mahasiswa ITB ya. Dulu kan ada, kamu juga belum lahir lah, jadi tahun berapa nih? Tahun 78, belum. Jadi ada tentara masuk kampus, penduduk kampus zaman Soeharto gitu. Nah, terus mahasiswa tuh udah nggak boleh berpolitik di kampus. Ya udahlah, cara yang paling baik sebagai anak muda untuk meluapkan energinya yang masih menggebu-gebu gitu ya pembangunan pedesaan. Nah, desa itu perlu apa? Biasanya perlu air bersih, perlu listrik, segala macam. Saya lihat yang dikerjakan suami saya dari 79 sampai kemudian tahun 80-an itu sudah jadi gitu suami? Ya. Iya, jadi ya? tapi enggak 79, dia masih di kampus, masih di kampus. Nah, terus pada saat saya bertemu dia tuh passion saya itu pembangunan pedesaan. Saya melihat bahwa listrik is the backbone of economic development. Jadi dia itu merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi. Omong kosong, ingin membangun ekonomi orang-orang desa yang banyak potensi itu, tapi nggak ada energinya. Betul. Orang mau membuat minyak nilam perlu energi, mau membuat minyak serai gitu ya. Pengalaman saya di Aceh, saya tuh sedih ya ngeliat ibu-ibu itu motong pohon, nanti hutannya pasti rusak. Ya. Dipakai untuk menyalakan api, di atasnya ada drum bekas. Terus kemudian dia bikin nilam. Saya lihat-lihat
ibu yang cantik-cantik itu kena matahari mukanya jadi agak ada Gosong. gosong gitu. Terus clarity minyaknya juga nggak begitu bagus dan dia jual dengan harga ya mungkin sangat murah gitu kan. Konsepnya lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul. Begitu kita perkenalkan listrik, kita beri mesin destilasi yang sederhana sekali, biasanya dia sehari itu dapatlah 0,5 liter. Ini dengan adanya mesin dia dapat 3,5 liter. Lebih produktivitasnya naik lah ya. Terus clarity-nya lebih bagus karena dia dengan mesin destilasi, apalagi kalau bisa dapat yang food grade gitu ya, mesinnya itu pakai stainless steel. Nah, ini kan hal-hal yang sederhana, simple. Tapi ada syarat mutlaknya, harus ada energi yaitu listrik. Dan di sana potensi airnya berlimpah di hutan Aceh di daerah Loser. Berarti itu. salah satunya bila mau dibangun mikrohidro ini adalah potensi air. Potensi air Makanya dan ibu lebih cari didukung dengan hutan. di gunung. Iya, Di harus pegunungan. most likely di pegunungan, tapi ternyata di Sumba juga ada. Jadi yang penting ada sungai, Oh, ada beda tinggi ya. Mhm. Artinya kan Bisa secara dialiri alami, ya. Secara alami kan air itu mulai dari atas ke bawah. Nah ini airnya kita tahan, kita cari yang sama dataran yang sama gitu. Bagaimana bisa air itu diverted, dibelokkan gitu. Oh. Terus tetap sungainya kan ngalir, Mhm. airnya ke bawah gitu. Nah beda tinggi inilah kemudian dari sini yang sudah kita belokkan tadi, kita beri drop structure kembali lagi kepada sungai yang semula. Beda tinggi inilah yang membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro tadi berjalan. Karena kan sebetulnya rumusnya sederhana banget ya. Power itu yang dihasilkan sama dengan beda tinggi itu dan flow air. Tapi bicara tadi rumusnya sederhana, tapi kok masih banyak yang nggak ada listriknya. Istilahnya pemerintah PLN saat itu masih belum masuk ke daerah-daerah itu ya. Biasanya sekarang udah Lumayan cukup banyak. Sudah lumayan, tetapi tetap saya nggak setuju kalau orang mengatakan khususnya pemerintah mengatakan sudah 100% rasio elektrifikasi. Ternyata belum. Itu definisi yang dipakai tolong jelaskan ke saya selalu bilang begitu. Karena kita punya program Patriot Energi yaitu mengirim anak-anak muda engineer yang punya kepedulian, punya empati, tapi juga harus cerdas gitu ya. Dikirim ke daerah yang memang nggak ada listriknya. Papua masih banyak, Sulawesi masih banyak, Kalimantan juga masih banyak, pulau-pulau kecil. Kita selalu bilang daerah 4T, terluar, terdepan, tertinggal, dan daerah transmigrasi. Dan ternyata pada saat anak-anak muda ini kita kirim, tidak hanya masalah listrik, tapi ada masalah stunting ya. Oh ada iya, itu salah satu PR-nya pemerintah, salah satunya stunting untuk generasi selanjutnya. Iya, jadi biasanya kalau udah setahun di lapangan gitu kan pulang ditanggap itu ada Menteri Energi waktu itu hadir juga, Dirjen EBTKE ya, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi itu hadir juga dan saya di situ. Ini anak-anak ini disuruh cerita, itu lebih lebih membuat kita yang begini malah jadi nangis juga gitu loh, karena dia belum selesai baru teman-teman gitu kan, pengalaman saya di Kabupaten Asmat, desanya apa aku lupa gitu, karena saking banyaknya anak-anaknya, terus banyak anak-anak kecil gitu yang seneng banget saya datang ke situ karena minta belajar. Jadi ibu kami mau belajar, padahal dia sebenarnya tujuannya mencari potensi energi, tapi ya dia harus fleksibel, emang dididik untuk begitu. Waktu pelatihan 45 hari itu kita siapkan gitu. Terus kemudian dia cerita bahwa siapa bilang anak-anak Papua tidak suka sekolah, semuanya ingin sekolah, semangat gitu. Tapi datanglah rame-rame jam 7 gitu, jam 9 ibu guru gitu ya. Dia tuh langsung nangis lama. Kenapa dia nggak bisa nerusin? Kami lapar. Karena sejak semalam masalah dasarnya nggak terselesaikan. Karena kami dari tadi malam nggak makan gitu. Terus ada bersih-bersih hari Jumat gitu kan, diajarin bersih-bersih si anak-anak. Ada yang pingsan, dibawa ke puskesmas terdekat gitu ya, pustu gitu. Ternyata dia nggak makan. Oh luar biasa. Jadi ya itu tadi. Ternyata itu fenomena yang sebenarnya memang masih terjadi sampai dengan saat ini. Itu kemarin anak-anak pulang bulan November 2021 pulang disuruh cerita semuanya. Aduh ngeri banget. Jadi maaf, aku melihat ini perlu banyak anak muda turun ke desa. Nah ini Patriot Energy ini adalah salah satu generasi selanjutnya untuk meriset daerah-daerah mana juga yang perlu dibantu. Belum menikmati listrik, tapi juga belum mempunyai standar kehidupan yang layak sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang kaya raya begini. Mosok masih ada yang stunting, masih ada yang jalan sampai 2 hari,
karena nggak ada infrastruktur yang benar gitu loh. Oke lah, Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur ya, tapi yang saya mau lihat lebih detail adalah orang-orang yang di Banggai misalnya. Itu anak-anak yang lokasinya di Banggai itu dia bilang, Bu, saya tidak hanya jalan kaki tapi hiking, karena dia sengaja dia membuat film gitu, orang desa diajarin gitu sehingga dia tahu naik itu selama 2 hari. Dulu itu yang paling gampang adalah kita tinggal dan stay, memang betul harus membuktikan dulu kalau ibu itu menyatu dengan desa tersebut. Itu namanya live in concept. Live in, tinggal di situ. Meyakinkan mereka sulit nggak sih? Enggak lah, orang desa itu sebetulnya dia itu kalau kita datang walk the talk gitu ya, satunya kata dan laku, apa yang kita omongkan juga kita jalankan, tidak munafik, tidak dengan segala ketulusan. Oh, mereka with all their heart gitu akan memberikan itu. Dan saya ingat datang tuh ngobrol-ngobrol, kita nggak langsung, saya bangun listrik, enggak. Saya tanya, kenapa gelap ya? Padahal kan ada sungai. Dipancing dulu. Iya, terus dia ngobrol. Jadi mereka kita trust building, membangun rasa percaya dulu. Itu yang paling betul. Ya, setelah mereka percaya bahwa kita nggak akan nipu dia, terus memang kita tulus, pengen desa ini terang sehingga nanti kehidupan lebih baik, anak-anak bisa belajar lebih lama di malam hari, malam-malam juga hasil-hasil hutan masih bisa dibuat jadi kerajinan yang menghasilkan income lebih gitu ya. Sangat-sangat apa kalau bahasa saya itu persoalan klasik, persoalan perut. Betul. Gitu ya. Nah, insentif yang didapat setelah ada listrik ini kemudian membuat mereka oke, tapi duitnya nggak cukup. Bisa nggak berpartisipasi? Bisa, Bu, kami kumpulin lah nanti. Oh, itu juga ada swadaya dari masyarakat juga? Ada dong, karena kan saya bukan pemerintah. Iya. Saya bilang ke anak-anak, nggak usah takut kalau ada persoalan. Karena dalam posisi yang sesulit apapun akan ada orang yang datang. Yang penting niatnya menolong. Dulu ya. Itu Allah ada di sana, saya bilang. Kesulitan apapun tuh Allah ada di sana dan pasti mengirim orang. Saya senangnya apa? Mereka paham bahwa yang saya lakukan ini untuk Indonesia. It's not for my personal, ya. Dan dia juga tahu kalau kadang-kadang kalau udah capek gitu ya, ini ya Allah, ini memang kayaknya Allah ngirim kita untuk berjuang gitu loh. Soalnya kok kadang-kadang mimpinya gini, wah coba kita kayak Bill Gates ini nggak usah ada limitasi. Nggak usah mikir semuanya udah terang, semua udah rata. Udah satu desa pengen ada orang nangis-nangis minta dibangun, ya kita bangunin gitu. Sekarang kan bangun kita harus mikirin, ini siapa ya yang bisa support dana ya gitu. Emang susah. Jadi yang perlu dibangun di negeri ini adalah trust. Betul, trust. Bahkan dari grassroots sendiri trust itu harus dibangun. Betul. Sampai mereka bisa percaya desanya benar-benar mau untuk dibangun. Yeah. Nah, kembali lagi kita bicara desa, carinya yang ada di pegunungan, kita bicara pemanfaatan lahan di hutan dan semuanya. Dampaknya sendiri dari pembangunan ini seperti apa saat ini? Yang saya paling seneng adalah rakyat itu diberi pemahaman bahwa ya kalau kamu mau tetap menikmati listrik ya, please hutan harus dijaga. Karena air ini terus ada ya, sustainable, berkelanjutan. Kalau kamu menjaga upstream. Bagaimana cara mengedukasi mereka? Karena kita bicara contoh. Iya, tapi kalau kita bicara nanti ke depannya, pada saat industrinya mereka sudah maju, desanya bisa buat ini, bisa buat itu misalnya, terus akhirnya mereka perlu lahan lagi, bagaimana untuk mengedukasi supaya bahwa lahan itu adalah sumber energi loh sebenarnya, hutan itu sumber energi. Iya, itu karena kadang-kadang kita selalu pakai sepatu kita. Kita lupa, sering banget lupa ya, kaum intelektual itu berada di sepatunya rakyat. Makanya kita didik anak-anak sarjana profesional itu harus jadi sarjana rakyat juga. Karena mereka lebih tahu dari kita bahwa kita perlu misalnya 32 km persegi gitu ya. Luasan hutan itu. Dan mereka paham. Karena untuk mengalirnya listrik 1 kWh ini kita bisa bilang perlu 10 liter air. Dan itu hanya bisa di catchment area dengan pohon yang besar. Tinggal ngitung berapa pohon, berapa kilowatt install yang Anda bangun gitu kan. Nah, itu nanti mereka itu dengan mudah ada apa ya, kayak kalau saya bilangnya itu semacam silaturahmi, dikumpulin semua, diajak ngitung. Oh, mereka kritis sekarang, apalagi sekarang media sosial sudah sangat luar biasa,
Mereka lebih tahu. Saya sih, kok Bapak tahu? Iya dari YouTube, Bu. Oh, gila, dia tahu. Informasinya udah lebih luas lagi sekarang. Jauh lebih enak sekarang daripada yang dulu. Dari awal-awal pertama kali Ibu melakukan ini ya. Harus bawa ini ya, harus bawa contoh dulu, dikasih tahu, oh ini loh listrik manfaatnya apa, tapi syaratnya harus begini begitu. Anda membentuk koperasi sehingga nanti ada yang ngurusi, kalau nggak ada yang ngurusi ya repot. Karena kami nggak akan tinggal di situ terus milih operator, milih pengurus yang akan merawat dan nagihin tagihan listriknya setiap bulan, menentukan tarif bersama-sama gitu, menjamin bahwa ini akan berlangsung sampai anak cucumu. Saya kasih contoh, di Jepang itu saya pernah datang melihat pembangkit umurnya udah 300 tahun, kuncinya satu, dirawat. Termasuk ekosistemnya. Yes, semuanya. Hutannya dan semuanya. Betul. Dan itu perlu memang kita mengedukasi mereka untuk menjaga sustainability hutan ini agar tetap ada. Betul. Dan tadi Mas nanya, kalau yang perlu lahan itu siapa sih? Are you sure, right, yang perlu lahan? Bisa ya, bisa tidak. Banyak kan nggak ya? Rakyat itu tahu kok bahwa hidup saya itu harus disupport oleh daya dukung hutan kita. Jadi dia tuh paham banget carrying capacity. Jadi dia, contoh sederhana, saya dulu di Gunung Halimun saya bilang kamu hanya perlu, saya bilang gitu, satu orang itu punya 2000 meter persegi saja, kamu tanami Jatropha curcas gitu misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengacu lagi lebih global dan lebih luasnya lagi terkait dengan Ibu sudah membangun 80 desa sekarang terang benderang, sumber dayanya sendiri dari PLTMH ini adalah salah satu hilirisasi air, ya kan, dari gunung, resapan dari hutan sendiri. Sebenarnya nih kita bicara kayak global warming, climate change, ini salah satu adalah mempertahankan hutan tetap ada di Indonesia. Ya kan? Sepakat ya, dan jangan ada misleading bahwa nanti nggak boleh masuk hutan lindung. Tergantung dulu. Kalau masuk hutan lindung itu yang dipakai hanya meminjam air untuk membangkitkan listrik karena energinya yang dipakai kan tidak ada hubungan dengan merusak hutan dan sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Sekarang ini kan orang itu selalu berusaha memahami sesuatu yang rigid. Ya tadi itu mekanistik banget. Betul. Jadi kayaknya itu logik yang dipakai, tapi hatinya tuh kayak orang kosong. Jadi kalau bahasa saya itu banyak orang-orang yang mengalami stunting spiritual. Bukan cuma perut tetapi hati ya. Hati. Kosong gitu. Jadi nggak paham gitu. Kayak misalnya sederhana, saya bangun di air bersih. Jadi Sumba itu dulu kering kerontang. Kita tahun 99 datang. Anak-anak nih baru lulus dari IPB gitu ya. Terus bikin hutan sampai jadi hutan bener. Jadi hutan bagus, sekarang bikin nanam. Sampai dikasih nama staff saya. Ada hutan Sabto, hutan Adi gitu ya. Seru banget sih. Aku juga wow. Ini penggalakan yang sebenarnya harus diketahui oleh banyak anak-anak muda sekarang ya. Iya. Gitu. Karena berpikirnya adalah hutan, ayo nanam, tapi nggak tahu sebenarnya kalau itu bisa menjadi salah satu tren sih sebenarnya. Iya. Terus udah gitu ada jalan IPK. Ngapain, saya juga nggak minta itu semua, tapi itu inisiatif orang desa, kita hargai saja. Terus kemudian sekarang ada sumber air di situ. Padahal rakyat di sana kesulitan air. Akhirnya mau kita bangun, nggak perlu banyak di hutan lindung yang kita buat tadi terus diresmikan sebagai hutan lindung gitu ya. Wah, itu aku nunggu sampai cukup lama. Jalannya dimudahkan, maksudnya nggak usah takut. Di setiap persoalan yang diberikan oleh Allah itu Allah hadir di sana menolong kamu. Mulai dulu, ya kan, niat dulu, mulai dulu. Jalankan. Insya Allah jalannya dikasih ya. Pasti itu ada kok. Apalagi jangan takut soal duit ya, karena At-Talaq 2 dan 3 itu kan bilang barang siapa bertakwa kepada aku, maka akan aku bukakan pintu rezeki dari sumber yang tidak kau duga-duga. Aku udah mengalami puluhan kali out of the blue ada datang orang gitu ya, tiba-tiba menyerahkan 0,5 kilogram emas. Luar biasa. Dan dia mengatakan, ibu uang udah sih. Saya yakin kalau emas ini ada dalam lebih bermanfaat. Dan tahu apa? Saya waktu itu lagi bikin pembangkit kecil di daerah Cianjur, kurang. Karena waktu saya bangun jumlah penduduknya sedikit, 90 orang. Begitu ada listrik, orang-orang yang dulu pada pindah terus membuat klaster baru gitu, kekurangan uang kan, karena kita nggak mendesain itu, kita fundraising waktu itu. Jadi waduh, harus sabar nunggu. Si ibu itu datang, itu kita jual emasnya, jumlah yang diperlukan exactly the same numbers dari
Mas ya, Allah memberikan sesuatu pas banget dan nggak duga-duga dari mana saja bentuknya ya. Dari sumber yang tidak kau duga-duga. Betul sekali. Jadi maha kaya segala macam ya, kalau minta yang di atas, jangan menghamba pada yang nggak perlu kita hambain lah. Dari total keseluruhan, kalau ibu menghitung berapa banyak hutan yang sudah diselamatkan karena dengan pembangunan my goodness, saya tidak merasa menyelamatkan hutan. Tapi secara tidak langsung itu akhirnya membangun ekosistem ya. Di daerah Halimun, terus di daerah Loser, terus nggak semuanya hutan sih Mas, sebetulnya. Di Sulawesi juga ada gitu. Tidak harus mesti hutan kan memang, tapi memang lahan-lahan yang masih bisa diberdayakan juga ya. Ya paling banyak di Jawa Barat karena memang itu sebuah prinsip dasar. Kalau mau pembangkitmu lancar, kamu harus di upstreamnya banyak nanam pohon yang akhirnya jadi hutan. Intinya itu. Nah tadi ibu cerita terkait dengan anak-anak muda yang nanam pohon dengan nama-nama mereka gitu loh. Bukan, dia nanam pohon aja, dia nggak berpikir apa-apa, tiba-tiba hutan itu sama orang desa dikasih nama. Dikasih nama karena mereka yang menginisiasi gitu. Jadi ada klaster kayak itu misalnya. Masih berjalan nggak Bu sampai sekarang? Saya sudah tidak meneruskan itu ya. Karena memang sekarang kan agak sulit ya, karena Indonesia sudah masuk middle income country. Jadi dulu tuh banyak banget saya dengan mudahnya itu datang ke negara mana terus. Tapi sekarang kalau orang mau bangun Indonesia tuh, ya ngapain orang pendudukmu sudah bisa beli Boeing business jet? Dianggapnya kita udah kaya, jadi udah nggak bisa memobilisasi uang dari luar tuh udah agak sulit, nggak kayak dulu di awal-awal tahun 90-an gitu. Mungkin sekarang yang paling bagus ya saya harus justru mengetuk pintu hati orang-orang yang sudah mulai kaya ini untuk maulah membantu. Karena because you are rich sehingga negara lain melihat Indonesia sudah hebat, sehingga saudaramu yang masih miskin nggak tertolong gitu loh. Okay. Nah ini kan pemanfaatan ekosistem yang sudah ada dari semua desa-desa yang ibu bangun PTLMH, terus juga terkait dengan forestnya juga akhirnya terjaga juga semuanya. Ada pemberdayaan lain nggak untuk pemanfaatan hutan tersebut? Sebetulnya ya kalau saya bisa gitu loh, tapi ya I have only two hands gitu. Sebenarnya kalau ada kerjasama yang cukup bagus, kita tuh punya sistem yang sangat menarik. Oke, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu yang saya tunggu dari teman-teman yang memang dikasih rezeki berlebih gitu ya. Kolaborasi itu sederhana gitu ya. Rakyat itu biasanya mau kalau dia dapat insentif. Dulu saya sempat ke mana? Sempat ke California segala macam gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk mempopulerkan namanya Global Oasis. Global Oasis kan orang tuh global warming menakutkan, tapi Indonesia bisa menjadi Global Oasis. Nah, Global Oasis ini adalah dengan cara memilih orang-orang yang mau menanam. Bicara tadi terkait dengan pemerintahan gitu loh, orang-orang berpengaruh zamannya Pak SBY dan semuanya, dan kita semua sangat mengenal ibu bahwa ibu tidak masuk ke dunia politik, tapi sekarang ibu masuk di dalam lingkungan pemerintahan, yaitu adalah di Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu loh. Saya mau nanya nih gitu loh, tapi sebelum saya mau nanya dia, kita break dulu. Kita akan kembali lagi dengan Bu Tri Mumpuni tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Jadi yang kemana-mana tetap di Forest Insight Podcast. Ya, kita kembali lagi di Forest Insight Podcast masih dengan Bu Tri. Bu Tri, tadi pertanyaan saya adalah ibu anti politik, nggak mau masuk partai, banyak yang nawarin, bener ya? Terus sekarang ada di pemerintahan dan kenapa BRIN? Saya tidak tahu ya, karena saya punya keyakinan bahwa ini diminta khusus loh sama Pak Presiden. Life is like flow gitu, hidup itu mengalir gitu. Tapi ini saya hubungkan dengan awal-awal tahun 90-an. Saya ketemu salah satu menteri pembangunan Jepang. Dia tuh nraktir saya makan siang sambil bilang, Punisang gitu. Saya dipanggilnya Tri Mumpuni dah. Punisang, negerimu itu kalau tidak pernah mengalokasikan uang untuk riset dengan benar, jangan pernah bermimpi jadi negara maju. Riset is very important, dia bilang gitu. Apalagi bisa dikaitkan dengan industri dan sebagainya gitu, untuk pertumbuhan ekonomi macam-macam lah dia ngomong begitu.
Itu kan udah lama ya, dan saya juga nggak kepikiran gitu. Akhirnya dijabas tiba-tiba omongannya, saya cuma batin aja gitu loh. Tiba-tiba kok ini jalan Allah juga ya. Pak Jokowi minta agar Ibu menjadi salah satu Dewan Pengarah gitu. Dan saya pikir disinilah mudah-mudahan saya bisa berkontribusi. Kontribusi yang paling konkret buat saya adalah semua orang tahu kalau bicara pemerintah itu selalu pasti di Merak Gading ya, helikopter view segala macam. Dan saya berusaha untuk apapun yang kamu riset, please make sure bahwa itu memberikan manfaat betul buat rakyat Indonesia yang paling bawah. Saya menjaga itu betul-betul, dan kadang-kadang saya takut nanti dikira terlalu teknis, padahal namanya Dewan Pengarah itu kan memberikan pengarahan gitu loh. Tapi ya bagaimana gitu ya kalau kita memberikan arahan tapi kita nggak tahu the detail gitu. Orang selalu bilang the detail is the devil, the devil in the detail. Ya, the devil is on the devil is on the detail. Saya bilang enggak, the detail di sana Allah ada gitu. Jadi harus setiap apa yang dilakukan pasti ada Allah di sana. Iya, jadi itu yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Sama hatinya Ibu ini beririsan sekali, maksudnya masuk lah ya brand ini. Ya, insya Allah. Dan saya merasa bersyukur bisa karena membantu orang banyak. Di sini banyak sekali orang-orang hebat, PhD, profesor segala macam. Tapi saya ingin bahwa jangan hanya menggunakan logaritma ya, kalau bahasa saya pakai logaritma atau cara berpikir itu mengejar kesejahteraan global. Artinya nanti apa-apa hitungnya investasi, pertumbuhan ekonomi yang gede-gede. Terus ekonomi juga harus yang scale-nya gede. Dan kamu mulai dari yang bawah dulu. Lebih harus berpikirnya adalah bagaimana hipotesis kesejahteraan lokal itu dilihat. Betul. Harapan Ibu terkait dengan apa yang Ibu kerjakan saat ini di BRIN, terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk menerangi 82 desa di seluruh Indonesia. Ini kan tahun baru nih 2003, semangatnya bagaimana Bu? Kalau saya sekarang lagi punya sesuatu ya 2023 itu gini, saya ingin merangkul ya, merangkul semua kesedihan, semua kekecewaan segala macam, karena saya melihat Republik Indonesia ini semakin kesini kita membangun dengan bagus, tapi saya masih banyak melihat ya masyarakat yang belum hidup dengan baik, moralitas ya. Penyelenggara negara masih juga banyak yang cacat gitu ya. Jadi saya dulunya kan langsung kayak ngabisin energi gitu. Ya udah, kita peluk, kita doakan sama Tuhan, mudah-mudahan Indonesia selalu diberi yang terbaik. Karena berbuat apa lagi udah nggak bisa gitu loh. Misalnya kayak uang subsidi untuk rakyat diembat, terus kita sering dengar korupsi kiri kanan gitu. Dan last but not least, saya ingin 5 empati itu dimiliki bangsa Indonesia. 5 empati. 5 empati ada levelnya. Yang pertama itu simpati dan consolation itu ini ya kita bilang itu simpati. Jadi kalau ada orang meninggal dunia kita pastikan ikut bela sungkawa. Simpati itu ada di situ. Empati yang kedua itu lebih kepada prososial. Jadi kita sering melihat orang udah tua gendong apa yang kepanasan gitu. Kadang-kadang kita beli barangnya karena kita merasa kasihan bukan karena perlu kan. Itu udah ada itu dan orang Indonesia memang terkenal sangat-sangat generous. Tapi yang hebat tuh yang ketiga. Yang ketiga itu adalah resiprokal dan timbal balik. Kalau kamu nggak mau nyubit jangan nyubit. Kalau kamu nggak mau duitmu dicolong, dikorup, jangan korup. Jangan manipulasi rakyat. Banyak yang jangan-jangan. Kalau itu saja dikerjakan yang ketiga, kayaknya itu yang paling dasar seharusnya ya. Sudah luar biasa. Terus yang keempat tuh lebih ke hati karena pemberdayaan kaum yang lemah. Jadi saya bilangnya empowering the less privileges. Aku kasih contoh sederhana. Saya datang ke desa yang nggak ada listriknya, nggak ada anak sekolah, nggak ada air bersih. Kalau orang yang empatinya cuma 1-2, dia hanya kasihan ya, jadi bahan omongan kasihan. Tapi kalau kamu sudah masuk ke yang empatimu, by all means kamu akan ketemu lembaga-lembaga yang bisa ngasih CSR, ketemu siapapun, ngumpulin uang semampumu untuk meyakinkan bahwa semua anak-anak di situ sekolah. Kamu ketemu kitabisa.com, apapun lah ya kamu datang. Akhirnya bisa ketemu di sana, jalannya tercipta. Betul, ada air bersih, ada listrik, segala macam. Yang terakhir ini mudah-mudahan anak Indonesia yang akan datang, generasi akan datang bisa mewujudkan, yaitu
democratization in all living aspect, demokratisasi semua aspek kehidupan. Artinya apa? Bahwa semua sadar resources ini tidak hanya milik berapa gelintir dan grup-grup orang, tapi milik kita semua untuk memakmurkan semua proporsional. Jadi kalau masih ada yang miskin, berarti demokratisasi level kelima belum tercapai. Berarti harus sering-sering lihat kiri kanan dulu, jangan cuma lihat lurus ke depan saja, historical di belakang, tapi lihat sekeliling. Lihat sekeliling yang terdekat, dan yang penting satu, please berbuat baiklah. Jadi buat anak-anak muda Indonesia, kalau kamu berbuat baik, pasti nanti hal-hal baik mengikuti kehidupan kamu. Jangan pernah takut. Yes. Mulai berbuat baik dulu. Betul. Semua persoalan itu pasti Allah hadir di sana. Nggak usah takut, pasti ada yang bantu. Jalannya selalu ada. Yes. Bu Tri, terima kasih atas insight-nya di podcast kami di Forest Incast Podcast ini, dan mudah-mudahan apa yang Bu Tri share untuk masyarakat Indonesia, anak-anak muda di Indonesia, generasi penerus, bahwa kebaikan itu harus dimulai gitu. Harus sekarang, jangan nunggu, harus dimulai dari sekarang gitu loh. Dan mudah-mudahan Ibu sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak sekali, dan kita akan menunggu sekali kiprah-kiprah selanjutnya. Amin. Dari tokoh inspirasi kami, pujaan idola kami. Mungkin juga banyak udah tokoh Bu, tapi yang pastinya adalah terus bisa menginspirasi masyarakat Indonesia dan juga dunia untuk selalu bisa berbuat baik. Terima kasih sekali Bu, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih dan juga para pemirsa yang menyaksikan podcast Forest Insight pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Banyak sekali pesan moral yang disampaikan oleh Bu Tri Mumpuni agar bisa menjadikan negara ini negara yang bisa makmur, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, khasanah ideologi dari Pancasila itu sendiri. Jadi mulailah berbuat baik, berempati, dan insya Allah Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, kita ketemu lagi di Forest Insight selanjutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Tentunya kita bertemu lagi. Saya Nofrizal Patterson, saya pamit undur diri, saya akhiri, sampai jumpa.